Kisah Zulkarnain, Raja Saleh penguasa dunia barat dan timur. Nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 83. Beragam spekulasi mengiringi kisah Zulkarnain ini. Kisah Zulkarnain ini diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-84. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut, yakni orang-orang kafir Mekah mengirimkan utusan kepada kaum ahli kitab di Madinah untuk meminta dari mereka soal-soal buat menguji Nabi Muhammad SAW. Kaum ahli kitab mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki yang menjelajah Minangkori di seluruh permukaan bumi, juga tentang para pemuda penghuni gua, apakah yang mereka lakukan, serta tanyakanlah pula tentang roh. Maka turunlah surat Al-Kahfi ini. Ibnu Jarir telah mengemukakan dalam tafsir ayat ini. Demikian pula Al-Umawi di dalam kitab Al-Maghazinya, sebuah hadis musnad tetapi dhaif melalui Uqbah Ibnu Amir. Disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Di antaranya dikisahkan bahwa Zulkarnain adalah seorang pemuda Romawi dan dialah yang membangun kota Al-Iskandariyah. Disebutkan pula bahwa malaikat membawanya ke langit dan mempertemukannya dengan sejumlah kaum yang wajahnya mereka seperti anjing. Di dalam riwayat ini terkandung kemungkaran. Ceritanya cukup panjang, tetapi predikat marfu'nya tidak sah. Sebagian besar dari riwayat mengenainya bersumberkan dari berita-berita Bani Israel. Padahal sesungguhnya yang berasal dari Romawi ialah Alexander II, yaitu putra Philips Al-Maqdani, yang membuat penanggalan bagi bangsa Romawi. Adapun yang dimaksud dengan Zulkarnain telah disebutkan oleh Azraqi dan lain-lainnya, bahwa ia tawaf bersama Ibrahim Al-Khalil alaihissalam saat Nabi Ibrahim pertama kalinya membangun Ka'bah. Zulkarnain beriman kepada Nabi Ibrahim dan menjadi pengikutnya. Patihnya adalah Al-Khaidir alaihissalam. Adapun Iskandar anak Philips Al-Maqdani Al-Yunani, patihnya adalah Aristoteles, yaitu seorang ahli filsafat yang terkenal. Dialah yang mula-mula mencanangkan penanggalan Romawi. Dia memerintah Romawi pada tahun kurang lebih 3 abad sebelum Al-Masih dilahirkan. Sedangkan Iskandar Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Azraqi dan lain-lainnya menyebutkan bahwa dia tawaf di Baitullah bersama Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim membangunnya dan dia menyuguhkan hewan kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Sesungguhnya ia dinamakan Zulkarnain atau orang yang bertanduk dua, karena kedua sisi batok kepalanya berupa tembaga dan membentuk seperti sepasang tanduk. Wahab Ibnu Munabbih menyebutkan, Zulkarnain adalah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka memukul tanduknya hingga matilah dia. Kemudian Allah menghidupkannya kembali dan menyeru kaumnya lagi untuk menyembah Allah, tetapi mereka memukuli tanduknya hingga matilah dia. Karena itu ia dijuluki dengan sebutan Zulkarnain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Syubah dari Al-Qasim Ibnu Abu Bazzah dari Abu Tufail bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan demikian. Menurut pendapat yang lain, dia dinamakan Zulkarnain karena telah melanglang buana ke belahan timur dan barat bumi, hingga sampai di tempat terbit dan tenggelamnya tanduk matahari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Yakni kami berikan kepadanya kerajaan yang besar lagi kokoh, dengan menguasai segala apa yang dimiliki oleh semua raja, berupa kekuasaan, bala tentara, peralatan perang dan perlengkapannya. Karena itulah dia berhasil menguasai belahan timur dan barat bumi ini. Semua negeri tunduk kepadanya dan semua raja di bumi takluk di bawah kekuasaannya. Semua bangsa, baik yang Arab maupun yang non-Arab berkhidmat kepadanya. Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan sebutan Zulkarnain karena kekuasaannya mencapai 2 tanduk matahari.
yaitu bagian timur dan bagian baratnya. Allah telah memudahkan kepadanya semua jalan, yaitu jalan dan sarana untuk membuka semua kawasan dan negeri yang ada di muka bumi, menghancurkan semua musuh, serta menundukkan semua raja di bumi, dan mengalahkan semua orang musyrik. Sesungguhnya dia telah dianugerahi semua jalan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya. Perjalanan Zulkarnain dari barat ke timur itu mendapati suatu kaum yang tinggal di antara dua gunung, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Kisah itu terekam dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan suatu kupeti kepadanya, supaya kamu membuat dinding atau pemisah antara kami dan mereka?" Kemudian Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya ialah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan atau manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Di dalam kitab Al-Mukhtarah karya tulis Ad-Diyaul Maqdisi telah disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan melalui Qutaibah dari Abu Awanah, dari Sama ibnu Harb, dari Habib ibnu Hammad, yang telah menceritakan bahwa ketika ia berada di tempat atau majelis Ali radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki menanyakan kepadanya tentang Zulkarnain, mengapa dia dapat sampai ke belahan timur dan belahan barat bumi. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Maha suci Allah, Allah telah menundukkan awan baginya, telah menganugerahkan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, serta menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang luas." Demikianlah video kali ini, semoga kita banyak mengambil pelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.